Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ella Kusyanti, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Kali ini izinkan saya memaparkan terkait tugas koneksi antar materi modul 3.1. Rangkuman dari proses perjalanan pembelajaran pada program guru penggerak akan saya jabarkan berdasarkan panduan-panduan pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka dalam pendidikan memberikan pengaruh bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran mampu mengambil keputusan. Ingarso Sungtulodo bermakna seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Ingmadya Mangunkarsa bermakna seorang guru harus mampu memberikan motivasi dan semangat untuk muridnya agar mereka mampu meraih apa yang menjadi harapannya di masa depan. Tuturi Handayani bermakna peran guru sebagai motivator yang berpihak pada murid dan menuntun mereka agar mampu mengembangkan potensi mereka sesuai minat dan bakat yang mereka miliki. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Sebagai seorang guru, seharusnya memiliki nilai-nilai positif yang tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif itu berpengaruh terhadap prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seringkali kita dihadapkan pada sebuah dilema etika atau bujukan moral yang menuntut kita untuk berpikir secara seksama dalam pengambilan keputusan yang benar dan tepat. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan tentunya sesuai dengan apa yang kita yakini dan berdampak baik bagi semua pihak serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Coaching ialah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang terjadi berkaitan dengan pengambilan keputusan. Bahwa setiap keputusan harus melalui pemikiran yang matang, yang berpijak pada etika yang berlaku secara universal. Kegiatan pendidikan ini telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang akan diambil berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Seorang guru harus terus melatih diri dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional yang nantinya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab harus dilandasi dengan kesadaran penuh dan dapat dipertanggungjawabkan, berprinsip pada 3 hal dalam pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus pada masalah moral atau etika yang dipelajari semakin mengasah kemampuan kita dalam melakukan suatu pengambilan keputusan agar lebih terbuka dan bertindak secara bijak melalui 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Sehingga sebagai seorang pendidik, keputusan yang kita ambil tentu saja harus berpihak kepada murid dan berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Pengambilan keputusan yang tepat berpedoman kepada 9 langkah pengambilan keputusan. Semakin kita mengasah keterampilan pengambilan keputusan, maka akan semakin melatih kita dalam menentukan keputusan yang tepat, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Yang ketujuh, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pengambilan keputusan terkait dilema etika di lingkungan kerja saya saat ini masih dipengaruhi oleh banyak pendapat yang berbeda, sehingga keputusan yang diambil terkadang masih menjadi perdebatan di beberapa pihak, sehingga tidak ada keseragaman dalam mengambil keputusan. Contohnya, pada penanganan kasus, anak yang sama akan berbeda dilakukan oleh setiap guru. Perubahan paradigma juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan perbedaan perlakuan. Karena itu, menyamakan paradigma tersebut membutuhkan proses yang lumayan panjang, sehingga pada akhirnya kita akan menuju satu tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan dan keselamatan lahir dan batin. Pertanyaan ke-8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang diambil oleh seorang pendidik tentu saja keputusan yang berpihak kepada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dianut, yang mampu mengakomodir minat dan bakat murid dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sesuai dengan kodrat mereka. Murid kita tentu saja anak-anak yang memiliki keunikan masing-masing. Maka, untuk memfasilitasi hal tersebut, kita merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, baik konten, proses, maupun produk. Pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil pada saat ini oleh seorang guru mampu memberikan pengaruh kepada murid-muridnya di masa depan. Seorang guru layaknya seorang petani yang menebar benih. Jika benih itu baik, maka hasilnya akan baik. Begitupun sebaliknya. Maka kita sebagai seorang guru harus benar-benar cermat dan mempertimbangkan segala keputusan yang diambil demi masa depan murid-murid kita kelak. Pertanyaan ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran modul ini terkait dengan modul-modul sebelumnya. Yang pertama, pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dan berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal dan menjadi budaya sekolah yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman berdasarkan visi dan misi sekolah. Yang ketiga, pengambilan keputusan oleh seorang guru harus dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindfulness dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, sebagai pemimpin pembelajaran akan dihadapkan pada dilema etika atau bujukan moral sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pertanyaan ke-11,
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika versus rujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. 4 paradigma pengambilan keputusan itu terbagi 4. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Sedangkan 9 langkah pengambilan keputusan diantaranya mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, yang ketiga kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, kemudian yang keempat adakan pengujian benar atau salah, yang kelima pengujian paradigma benar lawan benar, yang keenam melakukan prinsip resolusi, ketujuh investigasi opsi trilema, yang kedelapan buat keputusan, dan yang kesembilan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah, sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema. Hanya saja pada saat itu saya belum mengetahui apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah rujukan moral. Sehingga pengambilan keputusan tidak berdasarkan paradigma dan prinsip-prinsip serta langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat. Setelah saya mempelajari modul ini, banyak dampak positif yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan. Di antaranya, saya mampu membedakan setiap kasus yang saya hadapi, apakah termasuk dilema etika ataukah rujukan moral. Selain itu, saya mengetahui paradigma apa yang terjadi pada kasus tersebut, sehingga saya mampu menggunakan prinsip serta langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat. Maka sangat penting bagi saya sebagai pemimpin pembelajaran mempelajari modul ini. Karena modul ini memberikan panduan kepada saya bagaimana menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.